Sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Kami berharap tentu semua dalam keadaan baik, sekalipun kita sadar kita sedang menghadapi hari-hari yang berat saat ini. Dan kalau kita bisa berjumpa kembali melalui ibadah online pada saat ini, itu tentu adalah anugerah Tuhan. Saya pun bisa berdiri di sini, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan, mengingat kita gereja sedang mengalami banyak goncangan, ada banyak masalah yang berat yang harus kami hadapi, ada banyak urusan-urusan yang tidak mudah untuk kami selesaikan. Saya bersama dengan tim kecil yang masih ada, berusaha untuk menghadapi semuanya dengan bertanggung jawab. Jadi dari kesempatan ini juga, saya ingin memohon maaf kepada seluruh jemaat apabila dalam hari-hari ini kami tidak bisa melayani dengan baik, kami tidak bisa memberikan informasi dengan lengkap karena keterbatasan dari personil yang ada dan karena situasi yang memang sangat berat yang kami sedang hadapi. Jadi sekali lagi kiranya Bapak Ibu memaklumi serta mendukung doa untuk kami bisa melewati situasi-situasi ini. Terima kasih untuk pengertiannya Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan renungkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang merupakan makanan bagi jiwa dan roh kita, supaya jiwa dan roh kita tidak menjadi lemah di tengah situasi yang berat ini. Saya ajak kita melihat dan merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 61, Mazmur 61 ayat yang kedua. Mazmur 61 ayat yang kedua. Daud yang tulis Mazmur ini, dia berkata begini dalam Mazmur 61 ayat yang kedua. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Daud jujur mengakui bahwa hatinya sedang lemah lesu. Dia tidak malu sekalipun dia seorang raja. Dia seorang pahlawan perang. Goliat bisa dia kalahkan. Tetapi kali ini di hadapannya ada gunung batu yang terlalu tinggi. Sehingga itu membuat dia menyadari bahwa dia tidak mampu untuk menghadapi gunung batu yang terlalu tinggi itu. Sehingga dia berseru kepada Tuhan, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Bapak Ibu, mungkin kita juga sedang berhadapan dengan sesuatu yang terlalu tinggi untuk kita raih. Kita mungkin juga sedang berhadapan dengan sesuatu yang terlalu berat untuk kita pikul. Kita menghadapi sesuatu yang mungkin terlalu mustahil untuk kita selesaikan. Memang dalam ayat ini, gunung batu itu adalah Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita berhadapan dengan kehendak Tuhan yang terlalu tinggi bagi kita. Kadang-kadang kita berhadapan dengan rencana Tuhan yang terlalu sukar untuk kita jalani. Daud mengalami hal itu. Ya, dan kita pun boleh mengatakan wabah yang terjadi hari ini pun tentu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan dan itu terlalu berat bagi kita. Situasi yang memburuk hari-hari ini, mungkin itu juga adalah kehendak Tuhan yang terlalu berat untuk kita hadapi hari-hari ini. Saudara, kalau kita mengalami itu, Daud juga pernah mengalaminya. Nah, tetapi yang indah adalah Daud tidak menyerah. Daud tidak kecewa kepada Tuhan. Ketika kehendak Tuhan terlalu tinggi bagi dia, ketika keputusan Tuhan terlalu sulit bagi dia, ketika kehendak Tuhan terlalu berat bagi dia, Daud tidak kecewa. Daud tidak meninggalkan Tuhan. Tapi Daud berseru, tuntunlah aku ya Tuhan. Itulah juga yang mungkin kita bisa lakukan hari-hari ini.
Kita nggak bisa menghindar dari yang namanya wabah corona ini. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mari kita berseru kepada Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan. Dengan bahasa lain dikatakan, sertailah kami. Bimbinglah kami. Kawallah kami. Saudara, gunung yang tinggi jangan membuat kita menyerah. Persoalan yang berat jangan membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetapi justru itu menantang kita untuk lebih mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku, memang itulah jalan kehidupan yang kadang-kadang kita harus hadapi. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan hidup kita tidak pernah mengalami hal yang sulit, yang berat, tidak. Di Mazmur yang lain, Daud pernah melukiskan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dalam Mazmur 23 tentunya. Itu Mazmur yang sangat terkenal. Daud berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Lalu dikatakan di ayat 3, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Bukan di jalan yang nyaman. Bukan di jalan yang enak. Bukan di jalan yang mudah. Tuhan tidak pernah janjikan itu. Tapi Tuhan janjikan Ia menuntun kita semua di jalan yang benar. Jadi jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan berkata Tuhan menipu kita. Jangan menuduh Tuhan kok membohongi kita. Tidak. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan kita akan nyaman. Nah sekali lagi, kalau ada hal-hal yang berat yang sedang kita hadapi, ada situasi-situasi yang mungkin terlalu tinggi untuk kita bisa raih, jangan putus asa. Seperti Daud, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu berdoa, tuntunlah aku ya Tuhan. Saudara, sebetulnya semua yang berat, semua persoalan, semua gunung-gunung yang tinggi itu, seringkali Tuhan izinkan datang dalam hidup kita untuk merendahkan hati kita. Daud seorang raja. Ketika dia berhadapan dengan gunung yang terlalu tinggi, dia sadar dia tidak mampu. Dan dia tidak malu mengakui bahwa dia tidak mampu. Sehingga seorang raja sampai berkata, tuntunlah aku. Jadi itulah yang Tuhan seringkali ingin dapatkan juga dalam hidup kita. Virus dan wabah ini mau tidak mau menyadarkan bahwa manusia tidak ada apa-apanya. Virus corona yang kecil, bahkan yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, bisa mengacaukan ekonomi yang luar biasa yang selama ini kita bangga-banggakan. Virus yang tidak kelihatan oleh mata ini bisa membuat negara bahkan kacau balau, politik kacau balau. Virus yang tidak kelihatan ini membuktikan bahwa manusia tidak ada hebatnya. Apalagi yang bisa kita sombongkan. Dan biarlah itu menjadi respon kita menghadapi wabah corona ini. Biar mari kita sama-sama merendahkan diri. Bukan saling menyalahkan. Bukan saling menghakimi. Bukan saling mengeluh. Tetapi saling merendahkan diri. Dan memohon tuntunan Tuhan. Memohon anugerah Tuhan untuk kita bisa melewati gunung yang terlalu tinggi itu. Untuk bisa melewati situasi yang terlalu berat ini. Seseorang berkata begini, bencana atau malapetaka adalah mimbarnya Tuhan. Di mana Tuhan ingin menyampaikan pesan, bertobatlah, berubahlah, rendahkanlah dirimu. Dan akuilah bahwa kita membutuhkan Tuhan. Mari dengar pesan Tuhan lewat wabah yang sedang melanda ini. Sebetulnya ada suara Tuhan yang berseru agar kita bertobat, agar gereja bertobat, agar kita berubah.
Wabah ini adalah mimbar Tuhan, di mana Tuhan menuntut kita bertobat. Saya mau tunjukkan sebuah ayat yang membuktikan hal itu. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang pertama mulai. Lukas 13, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima nanti. Perhatikan baik-baik. Dikatakan demikian, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ada orang-orang yang sedang beribadah. Ada orang-orang yang sedang datang membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tiba-tiba dibantai, tiba-tiba dipersekusi, dan darah mereka yang jadi korban pembantaian itu dicampur dengan darah persembahan. Sadis sekali. Lalu ayat 2 berkata, ya, Yesus menjawab setelah Yesus diberitahu malapetaka yang sadis itu yang dialami oleh orang-orang yang sedang beribadah itu. Ayat 2, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib seperti itu? Ayat yang ketiga, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Jadi Tuhan menanggapi peristiwa yang memilukan itu tidak dengan menghakimi. Biasanya kita justru sering menghakimi. Ketika ada seseorang yang mengalami kemalangan, lalu biasanya dugaan yang muncul adalah, wah, pasti ini akibat dari sebuah kesalahan. Pasti ini akibat dari sebuah dosa yang dilakukan orang tersebut. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan sikap yang luar biasa. Tuhan berkata, udah, jangan menghakimi. Jangan menyangka bahwa mereka yang mengalami bencana itu lebih besar dosanya dibanding orang Galilea lain yang tidak mengalami bencana. Ya, tapi dikatakan, ya, aku berkata kepadamu, bertobatlah. Jadi artinya, kalau kita mendengar bencana terjadi, baik orang lain yang mengalami, atau mungkin kita yang mengalami, maka bencana itu memberi pesan bahwa kita harus bertobat. Teruskan, ayat yang keempat dikatakan. Ayat yang keempat saya lanjutkan. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Ayat 5, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Ada kasus kedua, sebuah bencana juga, di mana ada 18 orang yang tiba-tiba mati karena runtuhnya menara di Siloam. Dan Tuhan juga berkata yang sama, bukan karena yang mati itu dosanya lebih besar sehingga tertimpa kemalangan. Bukan. Ya, tetapi jika engkau mendengar bencana itu, bertobatlah supaya kamu tidak binasa dengan cara yang demikian. Jadi saudara, jelas, kalau kita sekarang mendengar virus corona sudah memakan banyak korban, bahkan beberapa hamba Tuhan menjadi korban. Jangan terpancing untuk menduga bahwa mereka lebih berdosa daripada kita. Jangan terpancing untuk menduga bahwa kita lebih baik daripada mereka. Jangan. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan semuanya. Kenapa si A, kenapa si B yang mengalami. Kita nggak tahu. Dan jangan berkomentar tentang itu. Tetapi yang Tuhan minta adalah
waktu kita dengar bencana terjadi, sebetulnya Tuhan sedang berkata, bertobatlah. Bertobatlah. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui sharing firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk menyikapi dengan bijak apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Sebab yang terjadi hari ini itu sedang membawa pesan Tuhan bagi kita, bahwa kita diminta untuk bertobat. Karena jujur saudaraku, dunia modern dengan semua kemajuan teknologinya membuat umat manusia begitu sombong hari-hari ini. Dunia yang modern ini telah menciptakan generasi yang disebut generasi independen. Generasi yang merasa bisa dengan dirinya sendiri. Generasi percaya diri. Generasi pede. Generasi percaya diri. Makanya tidak jarang kita mendengar istilah-istilah saya hebat, saya mampu, saya super, saya luar biasa, saya bisa, dan sebagainya. Itulah generasi yang muncul karena kemajuan-kemajuan modernisasi yang ada. Sehingga di dunia barat ada istilah begini, you can be good without God. You can be good without God. Kita bisa baik tanpa Tuhan. Ekonomi kita bisa baik tanpa Tuhan. Masa depan kita bisa baik tanpa Tuhan. Segala sesuatunya bisa baik tanpa Tuhan. Kenapa? Karena kita hebat, kita super, kita dahsyat, kita luar biasa, kita mampu, dan sebagainya. You can be good without God. Okelah, itu yang terjadi di masa yang lalu. Tapi biarlah dengan virus corona ini kita disadarkan, kita nggak bisa tanpa Tuhan. Daud seorang raja, seorang warrior, seorang pejuang yang sudah banyak meraih kemenangan di medan perang, sampai dia harus berkata, tuntunlah aku ya Tuhan. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Hari ini mari doakan semua yang mungkin sedang berduka hari ini, tanpa menduga bahwa kita lebih baik dari mereka. Tidak. Setelah itu, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sebab bencana ini juga berbicara kepada kita semua, untuk kita sadar bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Jangan percaya falsafah tadi, you can be good without God. Padahal, saudaraku, kalau kita main hitung-hitungan, good, G-O-O-D, good, minus God, G-O-O-D, kalau dikurangi G-O-D, good dikurangi God, hasilnya tinggal O1, 0. Semua yang baik tanpa Tuhan, everything is good without God. Good without God equals no. Semua yang baik tanpa Tuhan, hanya 0 yang tersisa. Dan mari, biarlah kesadaran ini muncul. Bukan penghakiman yang muncul, bukan komentar-komentar miring yang muncul, bukan tuduhan-tuduhan yang aneh yang muncul, tapi biarlah kesadaran ini muncul bahwa kita bisa saja tertimpa bencana seperti yang dialami oleh beberapa orang hari-hari ini. Tetapi kalau kita tidak tertimpa bencana itu, kita masih sehat, kita masih baik, bukan karena kita lebih baik dari mereka. Tapi biarlah kita sama-sama mengoreksi diri, untuk kita melakukan pembaharuan-pembaharuan, kita melakukan pertobatan dalam segala aspek. Seperti ayat yang sangat terkenal dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Ayat yang sangat familiar bagi kita. Dikatakan demikian, 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku
yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Jadi ketika ada bencana, di ayat sebelumnya dikatakan ketika aku menutup langit, menahan hujan, dan sebagainya. Maka umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut, bukan saling menghakimi, bukan saling berkomentar yang enggak-enggak, tapi merendahkan diri, lalu berdoa, mencari wajahku. Nah perhatikan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Bertobat. Kalau tadi saya katakan di dunia barat sempat muncul istilah we can be good without God. Jujur dengan sedih saya mau berkata bahwa bukan cuma di dunia barat, tapi di kalangan kita orang Kristen pun, gereja ternyata sudah juga punya prinsip yang sama. Kita bisa jadi besar tanpa Tuhan, kita bisa sukses tanpa Tuhan, kita bisa berhasil tanpa Tuhan. Jadi bukan cuma dunia yang harus bertobat. Wabah ini memberi pesan bukan hanya bagi orang-orang dunia, tapi wabah ini memberi pesan bagi gereja Tuhan juga, bagi kita, saya dan saudara. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini bukan saatnya kita saling menghakimi, tapi ini saatnya untuk kita melihat diri kita masing-masing. Saya berdoa agar respon yang benar ini muncul dari setiap kita, anak-anak Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Saudara, ada sejenis kupu-kupu. Dan ini kupu-kupu jenis yang langka memang, karena hanya ada di negara Amerika Selatan. Di Bolivia, di Peru, mungkin juga di Brazil, mungkin ada di daerah Amerika Selatan. Kupu-kupu ini jenisnya dinamakan Heliconius. Heliconius. Nah, apa yang membuat jenis ini berbeda? Heliconius ini ukurannya lebih besar daripada kupu-kupu yang biasa. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kupu-kupu normal terbangnya siksak, naik turun, siksak, ya. Tapi Heliconius terbangnya flat, rata. Kenapa kupu-kupu siksak? Itu trik supaya dia bisa mengelak dari sergapan burung pemangsanya. Jadi dia bergerak siksak, turun naik, itu bermanuver supaya dia tidak gampang dimangsa oleh burung. Tapi Heliconius terbangnya rata. Dan dia aman meskipun terbangnya rata. Kenapa? Karena dalam tubuhnya itu ada racun. Yang kalau si pemangsanya memakan dia, memang Heliconiusnya mati, dimangsa, tapi pemangsanya pun akan ikut mati karena dalam diri Heliconius itu ada racun. Nah, dari mana racun itu? Jadi Heliconius ini makan, ya, menghisap racun dari tanaman-tanaman liar yang ada di hutan-hutan belantara di negara Amerika Latin, seperti hutan Amazon dan sebagainya. Ya, di sana masih banyak tanaman-tanaman liar yang beracun. Nah, Heliconius ini menghisap racun dari tanaman-tanaman itu. Sementara kupu-kupu lain kan biasanya menghisap serbuk sari, bukan racun. Ya. Nah, Heliconius ini mampu menghisap racun, lalu racun yang dia hisap sebagian diubah menjadi protein sehingga tubuhnya lebih besar dari kupu-kupu yang lain. Bahkan pernah dites, jenis Heliconius ini bisa memakan sianida, racun yang paling mematikan. Dia bisa makan sianida dan tidak mati. Waktu saya baca artikel ini, wow, ternyata Tuhan ciptakan Heliconius ini. Memang dia hanya menghisap racun, tapi racun yang dia hisap justru memberi keuntungan bagi dia. Tuhan ciptakan dia
untuk mampu mengubah racun itu jadi protein, sehingga tubuhnya jauh lebih besar daripada kupu-kupu yang lain. Dan racun yang dia hisap justru menjadi senjata, sehingga burung-burung tidak berani memangsa dia. Dia lebih besar dan dia lebih aman, karena dia bisa mengubah racun menjadi protein dan menjadi senjata untuk membuat hidupnya aman dan tubuhnya lebih besar dari yang lain. Kesimpulan yang saya mau bawa begini. Mari kita seperti Helikonius. Memang hari-hari ini kita sepertinya dipaksa menghisap sesuatu yang pahit. Kita sepertinya dipaksa berhadapan dengan sesuatu yang membahayakan. Situasi ini seperti racun. Kita nggak mau memakannya, tapi mau nggak mau kita harus berhadapan dengan semuanya. Tapi jangan menyerah. Mari ubah keadaan yang buruk ini menjadi kebaikan bagi kita. Caranya bagaimana? Caranya mari kita memberi respon yang benar. Semua situasi yang berat ini, mari kita responi dengan benar. Yaitu dengan pertobatan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka saya percaya, situasi yang berat ini justru akan membuat iman kita semakin besar. Iman kita semakin bertumbuh. Hidup kita semakin besar, ya, dan semakin kuat. Seperti Helikonius. Hewan lain menghindari racun, tapi dia justru menghisap racun dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Dan saya percaya, kalau Tuhan berikan kemampuan itu pada kupu-kupu yang namanya Helikonius, saya percaya kita ini lebih berharga dari kupu-kupu itu. Kita adalah ciptaan yang jauh lebih mulia dibanding Helikonius yang Tuhan ciptakan. Kalau untuk kupu-kupu saja Tuhan berikan kemampuan mengubah yang pahit jadi berguna, mengubah yang berbahaya jadi keberuntungan, maka saya percaya Tuhan dengan anugerahnya akan memampukan kita anak-anaknya juga untuk mengubah segala yang gak enak ini menjadi kebaikan pada akhirnya, untuk mengubah segala yang berbahaya ini menjadi sebuah keuntungan bagi kita di kemudian hari. Tapi syaratnya kita harus punya respon yang benar. Saya berdoa agar kita mulai melakukan ini. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapannya. Dan kita berkata, Tuhan, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah atau di tempat lain, ketika Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini, mari segera kita buat respon di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita satukan hati untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan masih memberikan pesan, nasihat, dan tuntunan bagi kami. Dan sekarang Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mengoreksi, kami mau bertobat, kami mau lebih sungguh dengan Tuhan. Situasi ini sungguh sudah menyadarkan kami bahwa kami tidak bisa tanpa Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Setiap keluarga yang menyaksikan ibadah online ini, Tuhan memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang berduka Tuhan berikan penghiburan. Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu tidak pernah jauh dari kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, berkati agar pemerintahan kami dimampukan untuk bisa mengatasi situasi ini dengan baik dan bisa membuat situasi ini segera berakhir dan kami bisa kembali hidup normal pada bangsa ini. Presiden kami Tuhan berkati dengan seluruh jajarannya. Juga kami doakan secara khusus untuk para dokter, para suster, para perawat, mereka yang ada di garis depan berhadapan dengan wabah ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kasih karunia Tuhan menolong mereka semua.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.